Selamat siang, Bu Margi. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Dwi, alhamdulillah hari ini baik ya, sehat. Semoga Bu Dwi juga dalam kondisi yang sehat, semangat gitu. Nggih, Bu. Alhamdulillah saya juga sehat. Ada kesibukan apa saat ini, Bu Margi? Kalau kesibukan biasa ya, rutinitas mengajar. Kemudian kebetulan kami sedang PTS, Bu. Tapi PTS-nya kami karena tidak terstruktur, jadi 2 jam pertama itu untuk PTS 2 mapel yang di 2 jam pertama. Kemudian setelah istirahat KPM lagi. Kemudian kita juga sedang ini persiapan untuk kunjungan industri untuk kelas 11. Jadi agak padat sih sebenarnya. Ya, gini Bu, mungkin bisa minta waktunya Bu Dwi sebentar ya untuk diskusi gitu. Nggih, Bu. Harus tetap strong nggih, Bu, dengan padatnya aktivitas sehari-hari. Kebetulan saya sedang free ini, Bu, dengan senang hati, Bu Margi mau berdiskusi dengan saya. Berdiskusi tentang apa ini, Bu? Uh, Gini Bu, saya itu kan sedang menghadapi murid ya. Dia mempunyai apa namanya karakter yang istimewa gitu ya. Jadi dia kalau di sini saya bilangnya istimewa, dia mudah marah gitu ya. Kalau ditegur atau diingatkan kan suatu hal itu dia mudah tersinggung gitu ya. Oh, jadi Ibu mempunyai murid yang mudah marah. Wah, saya jadi penasaran ini, Bu. Cerita lengkapnya bagaimana? Tapi sebelum dilanjut nih, kira-kira apa yang ingin Ibu Margi harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, saya inginnya sih kalau mengubah karakternya kan nggak bisa ya. Minimal anak tadi tidak terus gampang sekali marah sehingga nantinya juga dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik karena komunikasinya juga bisa berjalan dengan baik. Kalau dia masih tetap yang apa namanya eh, temperamen udah marah itu kan jadi komunikasinya jadi sulit. Nah, jadi karena sulitnya itu nanti komunikasi kita yang berkaitan dengan pembelajaran untuk mengingatkan tugas itu juga jadi kurang efisien gitu Bu. Nggih, nggih, Bu. Nggih. Bu Margi, mari kita diskusikan bersama-sama dengan harapan nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Margi tadi. Bisa diceritakan dulu, Bu, tentang murid Ibu yang mudah marah tersebut. Situasinya seperti apa? Jadi kalau anak itu ya, jadi kadang-kadang bercanda sama temennya gitu ya. Mungkin di sela-sela dia bercanda, mungkin kadang namanya anak kadang kebablasan ya, bercandanya jadi nggak lucu lagi. Nah itu dia jadi marah, tersinggung, kadang yang ada ya diabaikan, kadang dihempas gitu ya. Kemudian kalau dengan bapak ibu guru dia lebih misalnya kok dia kurang perhatian atau tugasnya kurang gitu nanti ketika dia diingatkan kadang jawabnya itu kadang nggak enak gitu loh nggak apa namanya nggak sopan nah, agak keras intonasinya jadi seperti itu. Nggih, ketus seperti itu nggih, Bu. Iya. Nggih, sikap mudah marah ki tentu akan membuat tidak nyaman nggih, Bu, untuk orang lain atau untuk siswa yang bersangkutan juga mungkin akan merasa nggak nyaman sebenarnya marah. Apalagi marah yang tanpa alasan. Eee, Kira-kira menurut Margi faktor apa yang menyebabkan murid Ibu menjadi mudah marah? Mungkin kalau dari analisa ya, eee, saya dari ngobrol sama teman-temannya gitu ya. Jadi dia itu mudah marah karena, apa namanya, kurang perhatian mungkin ya. Dia kurang, eee, apa, kasih sayang ya. Kemudian, kalau kadang ngobrol bercanda sama temennya, itu dia juga kadang susah dipahami gitu. Mmm.
tadi Ibu mengatakan kurang kasih sayang. Eh, Kenapa Bu? Kok Ibu bisa mengatakan bahwa anak tersebut kurang kasih sayang? Jadi kalau hasil saya komunikasi ya dengan Bu Guru BK gitu ya, memang dia dari keluarganya kurang harmonis gitu ya. Jadi diketahui bapaknya itu tidak di rumah, jadi dia nggak tahu pergi kemana. Kemudian untuk menopang kehidupannya gitu ya, ibunya kan kerja di luar kota. Nah, saat ini dia tinggal di rumah neneknya. Jadi ada 2 adiknya yang masih kecil. Jadi ya mungkin dia memang mempunyai apa ya, beban hidup yang berat gitu ya, Bu, ya. Oke. Memang tidak bisa dipungkiri kondisi siswa itu bermacam-macam, Ibu. Termasuk salah satunya siswa yang Bu Margi ceritakan ini harus mengalami beban hidup yang berat. Jika mencerna dari cerita Ibu tadi, mungkin ada kebutuhan murid yang tidak terpenuhi ya, Bu? Jadi ya mungkin ya itu tadi ya, harusnya kan dia dekat dengan ayah, ibu di masa-masa dia perkembangan remaja ke arah dewasa, cari jati diri, mungkin perlu teman gitu ya untuk diskusi. Tapi dia malah kehilangan figur, kemudian dia juga masih punya beban dengan adiknya yang mungkin kalau mau ditinggal kemana dia juga jadi nggak bisa ya. Jadi Ya. harus mengkondisikan adiknya. Jadi mungkin dari situ dia jadi apa namanya, merasa beda dengan temennya yang lain ya. Jadi sensi, mudah tersinggung seperti itu. Oke. Selama ini Ibu Margi sudah melakukan apa untuk menghadapi murid yang mudah marah tersebut? Sebisa mungkin sih saya melakukan pendekatan personal ya. Tentunya dalam situasi yang dia tidak pas marah, yang nyaman gitu ya. Saya sapa, ajak ngobrol seala kadarnya gitu ya, basa-basi gitu ya. Walaupun itu juga satu dua jawabnya. Oke. Setelah Ibu melakukan pendekatan secara personal, respon murid seperti apa, Bu? Sebenarnya walaupun dikatakan minimal, dia memberi respon ya, maksudnya dengan menjawab, tidak dengan seperti biasa yang dia apa namanya marah gitu ya. Jadi tetap jawab walaupun minim sekali. Oke. Oke. Tadi kan Ibu sudah melakukan pendekatan secara personal, kemudian ternyata respon siswa itu masih minim seperti itu, nggih. Ya. Kemudian apalagi yang mungkin perlu dilakukan, tentunya tindakan yang berbeda supaya murid itu menjadi lebih sabar atau lebih menerima ketika diingatkan, sehingga tidak perlu harus marah atau dengan nada ketus seperti itu, Bu. Ya, apa ya? Mungkin nanti saya bisa manggil dia ya, mengajak bicara lebih rileks, lebih dalam lagi. Tapi tentunya saya lihat situasi dianya sendiri ya. Saya akan mungkin saya tawarkan barangkali dia mau sharing, mau curhat, sekedar apa namanya berkeluh kesah gitu ya. Barangkali nanti bisa tercerahkan dengan berbagi dengan orang lain, mengingat dia orang yang cukup introvert gitu ya. Iya, bagus rencana yang akan Ibu lakukan itu. Setidaknya nanti siswa mempunyai tempat untuk berkeluh kesah seperti yang Ibu harapkan. Kira-kira tantangan yang akan Ibu hadapi apa ketika Ibu Margi melakukan rencana itu? Jadi karena anaknya tertutup ya, mungkin agak sulit untuk komunikasi secara terbuka. Nanti saya bisa berkolaborasi dengan guru BK ya untuk berkomunikasi dengan anak tersebut. Nggih, baik. Nanti Bu Margi akan berkolaborasi dengan guru BK nggih untuk membantu komunikasi dengan siswa tersebut karena memang untuk siswa yang tertutup membutuhkan strategi tersendiri nggih supaya anak bisa lebih terbuka. Lalu apa komitmen Bu Margi terhadap rencana yang akan Ibu lakukan ini? Tentunya tetap ya melakukan pendekatan ya sesuai dengan rencana saya tadi. Walaupun juga saya harus banyak menahan diri juga gitu ya kan. Kalau
melihat situasinya yang Iya. dia mudah marah gitu ya. Jadi mungkin saya ini angon wayah gitu ya, lihat dia seperti apa dulu. Oke. Kira-kira dukungan yang Ibu butuhkan apa supaya tujuan yang Ibu harapkan itu dapat tercapai? Mungkin nanti saya butuh dukungan dari wali kelas, dari BK juga, mengingat kenapa saya intent ke anak tersebut karena saya mengajar beberapa mapel di kelasnya. Jadi kan kalau progres pembelajarannya kurang bagus juga kasihan nanti di capaiannya dia ya. Jadi mungkin tadi saya akan ajak wali kelas dan BK, mungkin kita komunikasikan cari formula terbaik untuk mengajak dia diskusi karena komunikasinya dia memang agak sulit. Oke. Nah, kapan ini Bu rencananya mau memanggil siswa tersebut? Cepatnya mungkin ya Bu ya, mungkin kalau besok Jumat ada kegiatan mungkin kita lihat hari Senin ya. Hari Senin mungkin saya akan ada jam di sana, mungkin kita lihat situasinya, semoga mendukung untuk bisa mengajak dia berdiskusi. Oke, baik Bu Margi. Semoga rencana yang akan Bu Margi lakukan dapat membuahkan hasil yang baik nih. Tadi siswa Bu Margi yang tadi mudah marah menjadi karakternya menjadi lebih baik lagi. Tak terasa percakapan kita sudah lama nih Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Jadi saya dapat ide gitu ya untuk lebih melakukan pendekatan secara personal ya. Memang sudah dilakukan tapi mungkin intensitasnya masih kurang. Jadi saya tingkatkan intensitasnya sama nanti mungkin memanggil dia untuk diskusi, kemudian saya akan melibatkan wali kelas dan guru BK untuk berkomunikasi dengan anak tersebut. Jadi kolaborasi itu sangat Ji. diperlukan Bu. Terima kasih Bu Margi sudah berbagi cerita dengan saya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah mengobrol? Ya, terima kasih waktunya Bu Dwi sudah ini ya, udah meluangkan waktu. Jadi saya agak lega gitu ya. Sudah sudah plong gitu loh menyampaikan permasalahan atau kendala yang saya alami. Kemudian tadi sudah ada ide-ide yang bisa saya lakukan untuk penanganan anak tersebut ya. Nanti semoga nanti saya bisa ngobrol-ngobrol dengan anak tersebut dan tercerahkan membantu dia untuk bisa belajar lebih baik. Oke, terima kasih sama-sama Bu Margi. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.